Karena kenapa? Apabila kita melihat seseorang dengan rasa cinta, dengan rasa sayang, insya Allah kita akan selalu melihat itu dalam kebaikan. Karena itu adalah kebaikan. Maka dari itu kita penuhi dengan rasa cinta, rasa sayang. Karena almar'u ma'a man hab, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cinta. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Has Production, Lembaga Islam Media Indonesia. Nah, dengan saya Muhammad Tasbih Siddiq yang saya sebagai host di sini nih teman-teman. Dan saya akan mengundang tamu yang sangat spesial, Ya Allah. yaitu abang kandung saya sendiri yang biasa saya panggil kakak nih teman-teman. Nah, kita akan meng-cross check profilnya nih. Dan kita akan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman. Dan untuk profilnya bisa diperkenalkan Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan jazakallah khair untuk adik saya yang sudah bersedia untuk mengundang saya, dan terima kasih banyak yang sudah mengundang saya untuk mengisi acara malam ini, yaitu podcast malam hari yang penuh keberkahan insyaallah. Insyaallah. Yang saya kaget tadi ngomong tamu spesial. Wah, spesial udah kayak nasi goreng. Karet 2. Dikaretin 2. Ya Allah ya Karim. Kita pada malam hari ini saling sharing aja. Bukan berarti kita saling menggurui, bukan. Yang penting ada kebaikan di antara kita. Amin, berdua, amin. Khususnya di antara saya dan di antara kalian semua insyaallah. Nama saya Muhammad Thoriq Habibi. Saya salah satu kakak kandungnya dari saudara Hasbi. Saya kuliah di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta Selatan ya. Iya. Bertempat di Lebak Bulus, Pasar Jumat. Kegiatan saya sekarang perkuliahan sedang menyelesaikan skripsi. Masya Allah. Doakan semoga Allah mempermudah urusan saya insyaallah. Masya Allah. Amin. Semoga kakak saya ini dipermudah ya teman-teman. Dan untuk podcast hari ini nih teman-teman, kita akan bertemakan jaga aibmu dan jaga aib saudaramu. Dan untuk pertanyaan pertama nih Kak, untuk mengawali nih, untuk intro, itu gimana sih Kak yang dimaksud dengan menjaga aib atau rahasia? Kalau aib itu rahasia yang tidak harus kita bicarakan. Dalam hadis Nabi, wa man satarul musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wa man satarul musliman, barang siapa yang menjaga aib seorang muslim, aib orang lain, saudara kita, insyaallah Allah akan menjaga aib kita dunia wal akhir. Masya Allah. Maka dari itu pentingnya kita itu untuk menjaga aib tersebut. Karena kenapa? Apabila kita membicarakan aib tersebut, itu sama saja dengan ghibah. Ghibah itu menjelekan seseorang tanpa sepengetahuan seseorang tersebut. Maaf, saya batuk dulu. Jadi kalau misal ghibah tersebut benar-benar nyata atau di dalamnya emang benar, ya kalau misalnya tidak benar persoalan tersebut, ya itu akan menjadi fitnah. Makanya jangan sering-sering kita berghibah atau mencari kejelekan orang lain. Ya, prasangka buruk kepada orang lain. Kita jangan sekali-sekali dan jauh-jauhkan hal-hal tersebut, karena itu racun. Gitu. Akan mengotori kita punya hati. Makanya intabi selalulah kita untuk berhati-hati dengan hal-hal tersebut. Lebih baik kita berintrospeksi diri, bermuhasabah diri, agar sebenarnya tanamkan diri kita bahwasanya diri kita itu lebih buruk dibandingkan dia. Kita omongin. Iya. Lebih buruk diri mereka, diri dia, diri fulan siapapun, dia itu lebih baik daripada kita.
agar kita menjauhi dengan hal-hal seperti itu, selalu berprasangka buruk kepada orang lain seperti itu. Masya Allah. Yang ingat tadi, man sataral musliman satarallahu fid dunya wal Apa tuh akhirah. Kak? Man sataral Iya, man sataral musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menjaga aib orang lain sesama muslim, itu insya Allah aib kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Dikunci rapat-rapat tuh ya. Itu. Iya. Makanya lebih baik kita jangan mau tahu udah urusan orang lain. Udah Jangan mau biarin tahu, kalau misalkan iya. orang ngomongin belakang udah. Iya. Kita sering-sering bermuhasabah, sering-sering menyendiri lah untuk untuk kita mengetahui ya siapakah diri kita, secara gitu. Gitu. Agar kita kenapa ya dijauhi dengan hal tersebut gitu. Masya Allah. Gitu Hasbi. Tapi Kak gimana sih susah nggak sih Kak nih untuk menjaga rahasia atau aib orang lain? Susah nggak tuh? Kalau berbicara susah atau tidak, itu tergantung dengan orang tersebut, dengan sifat orang tersebut. Kalau kita menjaga susah atau tidak susahnya, ya kalau misalnya sifat kita ibarat kata sering suka untuk bergibah, ya itu bakalan susah. Ya. Iya. Tergantung Kalau orangnya juga ya. iya, Kak, iya. karena kenapa? Ya sebenarnya kita ketergantungan dengan siapa kita duduk. Gitu. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang sering bergibah, sifat tersebut akan nempel dan menular kita. Karena gibah itu adalah racun. Gitu. Wah, racun tuh Kak. Makanya berhati-hati. Kalau kita duduk bersama orang-orang yang bergibah, kita bakalan ikut dengan sifat tersebut. Maka dari itu, dari hadis Bukhari Muslim itu, khiyarukum ahsinukum akhlaqan. Sebaik-baiknya di antara kalian ialah yang terbaik akhlaknya. Jadi makanya kita itu berpengaruh dengan siapa kita duduk, bersama siapa kita duduk, bersama siapa kita bergaul. Itu sangatlah berpengaruh. Kutipan dari Sayyidil Habib Umar Al-Hafiz itu, bin Hafiz itu, menjalas janas. Sifat seseorang itu akan menular dengan kepada siapa kita duduk. Jadi kita duduk, ibarat kata ada pepatah, kalau kita nongkrong, kita duduk bersama orang-orang yang alim ya, yang baik. Iya, yang baik, insya Allah kita ikut baik. Dan barang siapa yang kita bergaul kepada orang-orang yang penjual minyak wangi, wanginya wanginya itu akan tertular kepada kita. Gitu. Kita minta juga bakal dikasih. Iya. Sebaliknya juga barang siapa kalau kita nongkrong atau duduk bersama penjual ikan atau apapun itu, ya amisnya itu ketular baunya pada kita. Makanya itu kita itu ketergantungan bagaimana sikap kita dan dengan siapa kita duduk, bersama siapa kita duduk. Itu makanya itulah sangatlah kita untuk berhati-hati. Insya Allah kalau kita duduk bersama orang-orang baik, kita akan dijauh dengan hal-hal yang gibah tersebut. Jangan, yang penting selalu berprasangka baik kepada orang lain. Dan jaga kita punya hati dari sifat-sifat tersebut. Karena awal dari kegibahan itu yaitu pendengaran. Dari telinga. Iya. Sipulannya begini, sipulan begini, itu akan menjadi racun. Gitu. Jadi kita kepo, wah kenapa ini dia begini? Wah kenapa dia begini? Wah, langsung nyebar kampung-kampung. Yang penting mah ya kita urusi diri kita aja masih, ya Allah ya Karim, masih banyak dosanya. Kita introspeksi diri aja, kita mohon pada Allah semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dari sifat-sifat tersebut, dari sifat-sifat yang bisa mengotori hati kita. Gitu. Perbaiki diri kita dulu ya, biar Allah yang ngatur dan memposisikan kita sama siapa gitu. Terus nih kakak punya nggak sih pengalaman yang menyedihkan gitu, perasaan tuh
sebagai orang yang disebarkan rahasianya gimana gitu Kak? Kalau untuk pengalaman ya seperti ini ya. Ya wallahu alam ya. Kalau pengalaman alhamdulillah untuk diri saya eh, tidak ada sih. Tidak. Walaupun ada juga ya udah itu mah yang Privasi, udah-udah. ya. Iya, yang udah-udah Ya, karena privasi. kenapa namanya manusia al-insanu makan khata wa binisyan. Namanya manusia itu penuh dengan kesalahan. Ya khususnya ke pribadi saya, pribadi Al-Fakir, banyak dosa, banyak salah dari banyak kekhilafan gitu. Yang penting di situ kita memetik pembelajaran, pengalaman, ikhtibar. Kita belajar terus dari hal-hal tersebut. Insya Allah ya apabila kita mempelajari hal tersebut kita dijauhi dan kita akan tahu bahwa ya hal seperti itu nggak boleh, hal seperti itu ya tidak baik, lebih baik ya kita jauhi atau kita jaraki gitu. Ya Kak, seburuk apa sih itu kalau misalkan kita nih menyebarkan rahasia orang atau aib orang lah, seburuk apa tuh Kak? Kalau untuk berbicara seburuk ibarat kata kalau kita membicarakan orang itu ya sebenarnya buruknya itu terdapat pada diri kita. Jadi yang orang yang kita bicarakan itu bakalan menjadikan kemanfaatan untuk orang yang kita bicarakan. Karena kenapa? Kita sholat, kita bersedekah dan lain-lain sebagai halnya, itu akan menjadikan sebuah pahala untuk kita. Tetapi apabila kita bergibah, membicarakan, mencari keburukan orang lain, mengomongi orang lain, ya kan? Pahalanya yang kita selama itu amalkan dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, itu Bakal akan sia-sia. iya bakal sia-sia, akan pahalanya itu akan diambil oleh orang yang kita bicarakan. Seperti ya ibarat kata gunung ya apabila kita membicarakan orang lain akan runtuh separohnya, runtuh dan akan habis amal kita. Jadi nggak ada manfaatnya gitu. Ada nggak Kak tuh tips tertentu nih buat menahan diri dari kita ngomongin orang atau ngegibahin orang gitu? Ada nggak? Kalau tips tertentu untuk menjauhi Iya. sifat-sifat untuk membicarakan orang, ngomongin orang, prasangka buruk kepada orang, ya satu sih teman. Selalu berprasangka baik. Selalu melihat seseorang itu dengan kebaikannya. Selalu melihat seseorang itu dengan rasa cinta, dengan rasa sayang. Karena kenapa? Apabila kita melihat seseorang dengan rasa cinta, dengan rasa sayang, insya Allah kita akan selalu melihat itu dalam kebaikan. Karena itu adalah kebaikan. Maka dari itu kita penuhi dengan rasa cinta, rasa sayang. Karena almar'u ma'a man hab, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cinta gitu. Ente cintanya sama para orang-orang ulama, orang-orang soleh, para habaib, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama mereka. Kalau ente cintanya sama orang-orang yang Korea apa Korengan atau apa yang hal pengennya ya itu tergantung pada niat ente gitu. Makanya dari itu ya prasangka baik aja kepada orang lain, tabayun kepada orang lain, selalu berprasangka baik pada orang lain. Karena apa salahnya sih? Mudah kok prasangka baik pada orang lain, sangat mudah, bener gak? Kagak susah, kagak sulit kita berprasangka baik pada orang. Ya bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita ingin mengambil pilihan tersebut. Kalau kita mengambil pilihannya untuk prasangka buruk, ya jatuhnya ya gibah-gibah juga, buruk-buruk juga, keburukan gitu. Jadi maunya kepoin orang mulu, julid orang mulu, ngejudge orang mulu, ngomongin orang mulu, ya orang yang nggak ada di sekitar kita diomongin. Itu ya Allah ya Karim. Terkecuali itu adalah suatu hal yang ibarat kata yang harus kita jauhi. Hal-hal sifat-sifat ghibah tersebut gitu. Nih Kak, di penghujung program ini Kak,
Gimana sih Kak tanggapan Kakak nih atau sikap kita apabila nih kita ngelihat teman-teman kita tuh atau seseorang yang sedang ngegibahin orang lain, gimana sih tanggapan kita tuh atau sikap kita? Kalau tanggapan kita di saat ada seseorang yang sedang bergibah membicarakan orang lain, alangkah baiknya apabila kita terdapat di antara mereka, ada di antara mereka, ya kita tegur, ya nggak boleh begitu. Apabila kita terdapat di situ lagi berbicara dengan tentang membicarakan orang lain, ya kita melencengkan dengan pembicaraan lain gitu. Kita alihkan Iya, dengan alangkah omongan yang baiknya lain. kalau misalnya tetap gitu ya kita pergi menjauh, maksudnya perginya untuk menghindari Iya, biar nggak kebagian dosa iya, juga. hal-hal tersebut karena Iya. itu racun, makanya kita harus berhati-hati. Ya bagaimana kita salah satu ingin bertakwa, ya kalau kita ibarat kata hal-hal yang mudah seperti itu kita abaikan karena kita susah karena kita mengabaikan. Kalau mudah karena kita sering berintrospeksi diri, sering bermuhasabah diri. Karena begini, saudara Hasbi adiknya saya, masya Allah nih, Abang saya nih, Hasbi. kakak. Karena dalam hadis Bukhari Muslim, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah kamu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dalam hadis tersebut, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Di mana kalian berada, dan berbuatlah kebaikan setelah kalian berbuat kejelekan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa kalian. Dan bergaullah dengan pergaulan yang menjadikan akhlak kita baik, akhlak kita masya Allah, akhlak baik yang ya insya Allah. Karena dimanapun kita itu harus bertakwa, maupun di dalam kesendirian, di dalam keramaian, itu kita harus seperti itu. Maksudnya langkah baik kita menjaga diri, menjaga hal semua yang ada di tubuh kita. Ingat ya, kita itu hidup di dunia untuk sementara doang. Nah sisanya buat amal di akhirat. Iya, kita mencari itu di dunia itu ya untuk bekal kita di akhirat. Ibarat kata kita rantau mau pulang kampung. Kita mau pulang kampung dalam rantauan itu nggak bawa apa-apa, kan nggak enak sama orang tua, bener nggak? Nggak enak sama orang dalam. Iya. Nggak enak sama orang tua. Ya seperti perihal seperti itu, kita di dunia itu untuk mencari seperti itu. Yang penting prasangka baik aja, jangan selalu prasangka buruk pada orang, jangan julid kepada orang. Ya kita sering-sering berintrospeksi diri, bermuhasabah diri, insya Allah diri kita itu sebenarnya lebih buruk daripada orang lain kalau kita mengetahui. Karena Allah itu baik, Allah itu menutupi aib-aib kita. Allah aja menutupi aib-aib kita, masa kita mengumbar aib-aib orang? Ya bahlul banget. Ya kasar begitu. Iya, kasar begitu. Kalau misalnya Allah udah buka aib kita, ya Allah ya Karim, sedih sebenarnya. Banyak banget. Pada siapa kita mengharap pertolongan? Ya seperti itu, Bi. Takilah semoga bertakwalah dan berbuatlah kebaikan setelah kalian berbuat kejelekan. Selalu berbuat kebaikan. Dalam konteks kejelekan itu, ya kita namanya manusia pasti ada khilaf. Tapi selalu kita dalam kejelekan itu selalu berbuat kebaikan. Agar kenapa? Kita dihapus kejelekan kita dan dihapus dosa-dosa kita. Karena kenapa? Ya ibarat kata kasarnya, ya kalau kejelekan ditiban dengan kebaikan, ya kan, insya Allah kejelekannya bakalan hilang, insya Allah, ya kan. Dan berpengaruh juga kan tadi, dan bergaulah dengan akhlak yang baik, dengan akhlak pergaulan yang bisa membawa kita dalam keadaan yang baik dan menjaga hati kita. Itu akhlak namanya. Makanya itu ya kita makan sebenarnya. Kita itu ibarat kata
saya dapat dikutip dari Sayyidul Habib Umar bin Hafid yang tadi bilang manjalas janas, kita itu sifat seseorang itu akan berpengaruh, akan pindah kepada dengan siapa kita duduk. Makanya kan kalau kita yang tadi dibilang juga, kalau kita duduk ya dengan nama orang-orang yang juga, kita bakalan ketular sifat tersebut. Makanya lebih baik kita menghindari dengan hal tersebut, karena ya sayang mengotori hati kita. Karena ya Allah ya Karim, itulah sangatlah mengerikan di dalam dunia ini. Fitnah, bicarakan orang, prasangka buruk kepada orang, itulah yang ada di dunia, ya kan. Padahal di dunia itu ibarat ya kita cuma persinggahan sementara doang. Persinggahan nginep doang, kayak kita ke puncak nginep seminggu, nanti kita bakal balik ke kampung, ya begitu. Kayak ya dunia seperti itu, ya justru kita harus siapin. Makanya kan ya Allah ya Karim, kalau kita sering bermuhasabah itu sangatlah mengerikan. Perbanyaklah sholawat, banyaklah zikir, perbanyaklah kita hadir ke majelis ilmu, majelis taklim, belajar, agar kita kenapa? Agar kita apa? Agar kita takut. Kalau kita tidak hadir ke tempat-tempat yang Allah muliakan, Allah turunkan keberkahan, ya seperti yang tadi disebut majelis taklim, majelis ilmu, terus masjid zikir dan sholawat, ya kita nggak bakalan tahu hal-hal seperti ini gitu. Karena kenapa? Kita belajar, karena kita belajar kita akan tahu gitu. Perbanyaklah hal-hal seperti itu, kebaikan, selalu menebarkan kebaikan ya untuk diri kita sendiri kok, bukan untuk diri orang lain. Kalau kita selalu menebarkan kebaikan, insya Allah Allah akan janjikan kebaikan itu akan muncul pada dalam dirinya gitu. Masya Allah. Dari kesimpulan ini nih, kayak untuk teman-teman yang ada di rumah, jadi jangan pernah kita untuk membuka aib orang lain ya. Dan alangkah baiknya kita jangan tahu. Iya. Nah. Kan sebab pendengaran kita tahu. Iya, benar kan? Telinga juga pasti yang namanya juga was-was juga nih kalau misalkan denger juga nih. Kalau ibarat kata kita udah denger, harus jauh dah buat teman-teman tuh. Takutnya ngerembet dosanya. Takut kepercikan dosa doang. Berhati-hati. Iya. Nah, di penghujung acara ini saya sangat berterima kasih nih teman-teman pada wabil khusus tamu saya yang sangat spesial, kakak kandung saya nih. Karet 2. Dan untuk teman-teman, terima kasih banyak yang telah menonton Has Production, Lembaga Islam Media Indonesia. Untuk kami sekian dari pertanyaan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.